7 SMP yang mengalami kekurangan yaitu disabilitas intelektual sedang. Dia di kelas itu biasa ceria, biasa dengan teman-teman bergaul itu super, namun mempunyai perilaku yang dalam tanda kutip itu agak celana, yaitu dia itu suka untuk memamerkan foto-foto vulgar kepada teman-temannya yang pria, bahkan punya perilaku yaitu mengajak teman-teman pria untuk menemani ke kamar mandi. Kemudian juga dulu seneng wi Pak Budi. Studitur itu guru prianya di WA untuk diajak tidur pada saat kegiatan studitur, sehingga ini merupakan suatu perilaku yang sangat miris beda kamar. Sehingga ini perlu untuk penanganan yang cukup serius. Kemudian setelah kasus ini dikonfirmasikan kepada orang tua, tanggapan dari orang tua itu membuat sekolah agak kaget karena orang tua itu kesannya hanya biasa-biasa saja, padahal tindakan anak itu juga sudah sering melakukan kirim chatting dengan pria-pria dari luar negeri, mengirimkan foto-foto vulgarnya. Namun setelah dikonfirmasi ke anak, dia itu merasa bahwa dia itu sebagai artis yang banyak dipuja. Sehingga itu adalah kasus yang cukup mengerikan untuk anak kita, sehingga ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Itu identifikasi masalahnya yang terjadi pada Hanita. Kemudian kewenangannya. Untuk kewenangan ini melibatkan beberapa pihak. Yang pertama adalah dari orang tua, kemudian juga guru bimbingan dan konseling, wali kelas, kepala sekolah, aparat kepolisian, dinas sosial, psikolog, dan juga melibatkan KPA dan TPPK. Resiko dari kejadian tersebut, kasus tersebut adalah yang pertama kerusakan moral, ya, di mana dari kasus Hanita ini juga mungkin bisa menimbulkan trauma untuk anak-anak yang lain, sehingga ini juga perlu diberikan pendampingan kepada anak-anak yang lain. Kemudian depresi, kemudian ada bullying secara psikis, kemudian yang selanjutnya adalah terkait juga dengan masalah hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE Pasal 27 dan 45B tentang penyebaran dari konten asusila. Kemudian juga terkait dengan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2015 tentang PPKSP. Kemudian resiko yang selanjutnya adalah juga terjadi pernikahan dini. Dengan kasus yang seperti itu, orang tua justru mendorong anak supaya tidak anak istilahnya tidak rewel, ya. Kemudian orang tua setuju tadi ada misalnya pernikahan dini supaya tidak permasalahan tidak berkelanjutan. Ini merupakan faktor resiko juga dari kejadian tersebut. Kemudian rancangannya yang pertama adalah mengumpulkan pihak terkait atau yang berwenang untuk membahas kasus Hanita. Kemudian yang kedua, sekolah berdiskusi dengan orang tua terkait kondisi Hanita. Wali kelas, TPPK, dan kepala sekolah mengajak orang tua dan Hanita untuk membahas hal tersebut. Kemudian dari hasil kesepakatan dengan orang tua, sekolah meminta bantuan dari pihak luar yang terkait. Misalnya bisa minta bantuan kepada KPA agar Hanita mendapat penanganan dari psikolog anak sebagai suatu bentuk terapi psikis pada anak. Kemudian yang selanjutnya, sekolah mengajak orang tua untuk meningkatkan kesadaran orang tua. Sekolah meminta bantuan untuk menjelaskan hal tersebut dari psikolog. Kemudian yang keenam, sekolah melaksanakan kegiatan parenting secara berkelanjutan supaya tidak terjadi kembali kasus seperti hal tersebut. Dan dengan meminta bantuan dari kepolisian terkait sosialisasi Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketujuh, sekolah meminta bantuan kepada dinas sosial juga untuk bisa menyalurkan kerja orang tua agar ada peningkatan ekonomi.
Kemudian yang selanjutnya Hanita mendapat pendampingan dan pemulihan secara intensif. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.